Coba bayangin ya, dari semua tempat di muka bumi ini, ada dua kota loh di tengah-tengah gurun Jazirah Arab yang jadi pusat spiritual buat miliaran orang. Dan ini bukan kebetulan sama sekali. Ternyata ini adalah pilihan ilahi yang punya alasan spiritual dan strategis yang wah dalam banget. Oke, jadi ini pertanyaan besarnya ya. Kenapa sih harus Mekah dan Madinah? Dari sekian banyak kota kuno di dunia, kenapa justru dua kota di tengah gurun ini yang bisa membentuk kehidupan miliaran manusia sampai sekarang? Apa sih yang bikin mereka seistimewa itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Mekah. Anggap aja ini titik nolnya. Ini adalah tempat di mana semuanya berawal. Tempat benih keimanan pertama kali ditanamkan. Dan akarnya, wah benar-benar menancap kuat dalam sejarah peradaban manusia. Jadi ceritanya gini, jauh sebelum dikenal sebagai pusatnya Islam, Mekah itu emang udah ditakdirkan jadi pusat ibadah. Sejarahnya tuh ditarik mundur, jauh banget. Sampai ke fondasi rumah ibadah pertama yang dibangun untuk seluruh umat manusia. Inilah yang bikin tanah ini jadi tanah suci yang selalu dilindungi. Kenapa Mekah sepenting itu? Ada 3 pilar spiritual utama yang nggak bisa diganggu-gugat. Pertama, disinilah letak Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Kedua, kota ini adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ini adalah lokasi di mana wahyu ilahi pertama kali turun. Nah, 3 hal inilah yang jadi fondasi utama kesucian Mekah. Jadi pemilihan Mekah ini bukan acak sama sekali ya. Seperti kutipan ini bilang, Tuhan itu memilih tempat yang paling mulia untuk memulai pesan terakhirnya kepada kita semua, umat manusia. Inilah yang ngasih Mekah signifikansi yang abadi. Tapi muncul pertanyaan kan? Apa ini murni cuma soal spiritual aja? Atau jangan-jangan ada faktor lain yang lebih strategis, yang lebih katakanlah duniawi yang ikut berperan? Ternyata jawabannya adalah, ya ada. Coba deh kita lihat lokasinya. Jazirah Arab, tempat Mekah berada itu, secara geografis letaknya pas banget di tengah-tengah peta dunia kuno. Ini strategis banget nih. Posisi ini tuh ideal banget buat menyebarkan pesan ke segala penjuru dunia. Bener-bener pilihan yang jenius secara logistik. Oke, sekarang kita geser ke kota kedua, Madinah. Nah, kalau Mekah tadi itu ibarat tempat kelahiran spiritualnya, Madinah ini adalah tempat di mana komunitas baru itu bisa berdiri tegak. Disinilah mereka membangun masyarakat dan bahkan mendirikan sebuah negara. Biar ngerti kenapa harus pindah ke Madinah, kita perlu lihat bedanya masyarakat di dua kota ini. Beda banget loh. Masyarakat Mekah waktu itu kan udah mapan banget, strukturnya kuat dan sulit ditembus. Nah sebaliknya, Madinah yang dulu namanya Yatsrib, masyarakatnya itu jauh lebih terbuka, lebih toleran dan beragam. Nggak ada satu kelompok yang dominan banget di sana. Nah, kondisi sosial yang unik di Madinah inilah yang bikin kota itu jadi tujuan yang sempurna untuk peristiwa hijrah yang bersejarah. Jadi logikanya gini, masyarakatnya terbuka, menyambut komunitas muslim yang baru, dan ini ngejadiin Madinah tempat yang ideal banget buat naruh fondasi peradaban baru, bebas dari tekanan yang ada di Mekah. Tapi tentu aja, membangun komunitas baru di tempat asing itu ada tantangan besarnya kan? Terutama soal keamanan. Gimana caranya ngelindungi umat yang baru lahir ini dari ancaman luar? Jawabannya, ternyata ada di geografi Madinah yang super unik. Keunggulan strategis Madinah ini ada pada geografinya. Jadi kota ini tuh dikelilingi sama yang namanya Harat. Apa itu Harat? Bayangin aja dataran luas yang isinya bebatuan vulkanik yang tajam-tajam. Ini tuh berfungsi kayak benteng alami yang susah banget dilewatin musuh. Perlindungannya luar biasa. Jadi kita punya dua kota yang karakternya beda banget kan? Tapi bukannya saingan. Mereka ini justru saling melengkapi. Masing-masing punya peran yang unik dan gak tergantikan dalam membangun sebuah warisan yang bisa bertahan ribuan tahun. Coba kita lihat perbandingannya biar lebih jelas. Mekah itu perannya sebagai pusat spiritual dan sejarah, tempat turunnya wahyu kan? Nah, Madinah di sisi lain jadi basis sosial dan strategis, tempat negaranya dibangun. Atribut kuncinya juga beda. Mekah punya Ka'bah, Madinah punya masyarakat yang terbuka plus pertahanan alami yang kuat. Keren ya? Nah, ini dia intinya. Mekah itu ngasih jawaban mengapa, alasannya, fondasi spiritualnya. Sementara Madinah ngasih jawaban bagaimana, caranya, platform sosial dan benteng strategisnya supaya peradaban ini bisa tumbuh dan pesannya menyebar. Ibarat jantung dan tubuh yang bekerja sama dengan sempurna.
Kisah Mekah dan Madinah ini nunjukin ke kita betapa kuatnya peran sebuah tempat kan? Ini bikin kita mikir lebih jauh lagi deh. Seberapa sering sih dalam sejarah, takdir sebuah peradaban itu ternyata nggak cuma ditentukan oleh orang-orangnya aja, tapi juga oleh geografi, kondisi masyarakat, dan karakter unik dari tanah tempat mereka tinggal. Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.